Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menyelesaikan permasalahan dan cara menangani toko bahan bangunan. Saya ini berada di Kota Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, teman-teman. Namanya Desa Pucang, RT 15 RW 5 Pakis Ndurenan, Kabupaten Trenggalek. Saya ini diberi amanah oleh Pak Effendi untuk menata toko. Insya Allah tokonya masih belum berdiri. Nah, ini masih dalam tahap pembangunan. Lah maunya Pak Effendi itu sambil berjalan beriringan. Nah, nanti kalau memang tokonya sudah selesai, saya minta Pak Jamadi langsung ditata. Saya ingin langsung buka. Kalau bisa itu Idul Adha saya sudah buka. Seperti itu, teman-teman. Saya juga nggak tahu ini mau jadi apa enggak, ini apa namanya ini bangunannya ini. Tapi insya Allah kelihatannya, lihat tukangnya buanter banget dan bagus. Ini kelihatannya cara membangunnya juga bagus, halus banget. Insya Allah saya usahakan Pak, saya bilang gitu. Terus saya susur ke sini, ini tak lihat. Saya survei di tempatnya. Ini kalau menurut saya tempatnya memang di desa, teman-teman, tapi belum ada kompetitor, belum ada pesaing. Dari jalan yang panjangnya sekitar 5 km belum ada toko bahan bangunan. Tapi maklum ya, memang di desa. Tapi nggak apa-apa, nanti menjadi pusat perhatian di sini. Ini tokonya sekitar 9 kali 9 yang dipakai toko. Tapi bangunan yang di belakangnya untuk gudang besar banget, teman-teman. Besar banget. Ini rumah ini lebarnya sekitar hampir 20 meter lebih, rumah sama tokonya rencananya seperti itu. Tokonya rencana 2 lantai. Saya lihat gambarnya tadi juga bagus, sudah direncanakan, ditata sedemikian rupa. Nah, ini jalan ini masih bisa dilalui truk. Material-material besar rencananya ditaruh di belakang. Nah, ini gudangnya sudah selesai, besinya sudah siap loh. Besinya sudah siap, teman-teman. Tokonya belum ada tapi besinya sudah siap. Sudah menjual besi. Semen juga sudah ada. Di belakang seperti ini. Di sebelahnya dari jalan belakang tetap ada jalan lagi. Ada pintu. Sana itulah itu pintu. Itu ada jalan. Meskipun truk bisa masuk dari situ. Wah, ini alhamdulillah ya. Rencana sih Pak Effendi maunya seperti setelah lihat konten saya kepingin kayak tokonya Mas Irfan, tapi kalau bisa ya agak diangkat sedikit Pak, maksudnya modalnya ya di atas 200, antara 250 sampai 500. Tapi kepinginnya ya itu tadi, kepinginnya itu toko itu begitu buka langsung pakai sistem, terus barang-barang juga sudah ada barcode-nya semua. Karena saya nggak ingin ribet Pak, saya ini inginnya itu apa namanya itu simple, langsung bisa buka, langsung bisa jalan, supaya nggak belajar lagi. Meskipun belajar kalau ada pembimbingnya kan enak, kalau belajar tapi belum ada pembimbingnya, ya nanti saya nabrak-nabrak, nyasar-nyasar seperti itu. Ini konten ini saya buat juga membuktikan kepada Pak Effendi, karena Pak Effendi tidak ada di rumah, teman-teman. Pak Effendi itu sekarang itu ada di Kalimantan Timur. Tapi yang ada di rumah Bu Fendinya. Lah rencananya juga yang pegang Bu Fendi, bukan Pak Effendi. Pak Effendi masih di di luar Jawa, masih lama, kata masih 5 tahun lagi. Seperti itu. Terus gambar nanti saya gambarkan dulu layoutnya seperti biasanya. Nanti juga saya upload di video gambarnya bagaimana. Nanti perencanaannya bagaimana. Lah seperti itu harus direncanakan detail dulu. Dan nanti saya tawarkan dulu gambarnya seperti ini Pak, biaya raknya seperti ini,
Terus nanti barangnya tergantung Bapak maunya minta diisi berapa? Diisi 300 juta, diisi 400 juta. Tolak aja. Nah, ini saya mau ngomong-ngomong sama Bu Fendi-nya. Maunya gimana? Yang ingin buka toko itu siapa? Terus pengetahuan toko itu dari mana? Kok moro-moro kepingin usaha toko bahan bangunan? Padahal rumahnya di sini. Motivasinya apa? Terus keinginannya yang bagaimana? Sini saya mau tanya Bu Fendi sama putrinya. Pak Fendi putrinya cuma satu. Dan rencana kalau memang Bu Fendi sama Pak Fendi ya yang lanjutnya ya yang melanjutkan ya pasti putrinya, nggak mungkin orang lain kan, nggak mungkin anak saya yang suruh lanjutkan. Ini Bu Fendi bagaimana ceritanya, bagaimana setelah itu motivasinya kok kepingin buka toko bahan bangunan bagaimana, padahal ya tokonya padahal ya penghasilannya bapak ya wis akeh, bayarannya ya wis gede. Kok masih kepingin apa namanya berbisnis toko bahan bangunan. Monggo Bu Fendi. Ngomong apa adanya wis gak ngomong dian. Monggo. Iya. Motivasinya buka toko bangunan ini sebenarnya simpel ya, Abah Jamadi ya. Ini apa? Karena melihat lingkungan juga, terus untuk kegiatan masa tua ya, terus ini ya melihat dari usaha-usaha dari lingkungan sini tuh kayaknya yang paling simpel itu ya toko bangunan. Mau marung kok dibetin. Kalau marung itu udah, soalnya saya sendiri nggak suka masak kebetulan ya, nggak suka. Terus mau meracang itu takut disantet tetangga. Yang jualan kecil-kecil itu sudah banyak sekali, dan semua di lingkungan sini itu kebetulan seperti saudara. Iya, ya nggak seperti, memang kebanyakan saudara. Iya, karena sayang sama saudara. Iya, jangan sampai lah ya. Terus anaknya juga satu, sudah punya pekerjaan, sudah punya usaha. Iya, terus kebetulan yang bisa ndak mengganggu, misalkan kita kemana, terus ibadah juga pengen jalan, pengen kemana, itu kayaknya toko bangunan itu paling simpel. Dan ndak tahu itu bapaknya ya, awalnya itu kok tahu konten dari Pak Jamadi itu saya juga nggak tahu saya bapaknya itu suruh ngelihat kontennya Denis Putra Arsitek. Lah itu saya juga di rumah itu ngelihat konten-konten itu juga saya seneng, kok simpel ya ternyata ya toko bangunan itu kok nggak seribet dan seberat kayak yang pernah aku lihat di lingkungan sini, juga di mana-mana gitu. Setelah melihat konten itu lebih mantap untuk buka toko bangunan. Nah, terus saya juga pengennya yang plek seperti tokonya Pak Jamadi. Ya kenapa tidak? Karena kan saya melihatnya awal itu juga dari kontennya Pak Jamadi juga. Jadi ya seperti itu, ditambah lagi tadi diomongi koyoke ngedak teruse sama mantap. Iya, enggak juga sih, karena sudah sebelum ketemu penjenengan itu kayak sudah merasa udah gimana ya? Udah klik ya sudah kayak kenal, udah pernah kena ini karena udah sering melihat itu mungkin ya, Mbah ya. Ya itu. Ya mohon doanya, ini awal supportnya ya itu ya, mudah-mudahan niat dan tujuan ini membawa berkah buat keluarga, anak, lingkungan semuanya ya. Kalau Mbaknya Mbaknya kan sudah punya usaha, suami sudah punya usaha, Mbaknya sendiri juga ikut kecimpung di situ ya. Nah, setelah itu seandainya pegang toko bahan bangunan itu karena tidak mengganggu kegiatan yang sudah ada. Insya Allah seperti itu. Iya. Keinginannya kan seperti itu. Iya. Penghasilan juga bertambah, tapi tidak mengurangi waktu untuk suami, untuk anak, untuk saya. Iya. Terus kita kan ngelihat saya sebagai anak, saya ya nantinya sebagai ibu,
jadi ibu juga. Jadi kan ngelihatnya kalau toko bangunan ini lebih timeless ya, nggak ada habisnya, nggak ada matinya juga. Jadi ya siapa tahu nanti ya berkelanjutan ya. Kalau seperti itu. Yang kedua enaknya toko ini kalau tersistem. Iya. Real time kita tahu. Iya. Real time barang yang ada berapa, Perputarannya. apa namanya itu pendapatan berapa setiap real time sesuai dengan waktu yang kita lihat. Iya. Keinginannya kan seperti itu. Iya. Ya, setelah tahu dari tadi itu banyak bersyukurnya. Kita melihat oh ya Mas, setelah sharing-sharing itu tambah lebih mantap lebih mantap untuk pilihan menekuni pilihan untuk buka usaha toko bangunan. Tapi ya, jangan lupa ikhtiar apa namanya itu istikharah, Bu. Dicoba di istikharah dulu, istikharah. Kalau memang benar-benar yakin sudah ya. Insya Allah sudah minta Petunjuk. iya. Dimantapkan. Itu kalau ini tujuannya baik, Ya. insya Allah jalannya hasilnya juga akan baik. Ketika ini diniatkan untuk Bersaing. misalkan bersaing apa nuruti keinginan, insya Allah hasilnya juga nggak akan baik. Ya. Gitu. Sudah itu dapatnya seperti itu. Ya, gini teman-teman. Memang toko bahan bangunan itu kalau memang masih manual, kalau memang masih orang bisa orang kuno, iya. itu memang ya nggak bisa pergi kita teman-teman. Karena apa? Karena memori harga jual barang yang ada di toko itu ya ada di otak kita. Memori memori harga beli ada di otak kita. Memori supplier utangnya piro yang ada di otak kita. Lah kalau kita pergi kemana ya nyun sewu, teman-teman yang masih manual itu mau baru keluar starter sepeda motor 500 meter HP-nya pasti bunyi. HP-nya pasti bunyi karena apa? Pak, harganya ini berapa? Iya. Pak, ini sales dibayar berapa? Iya. Saya seharian di sini. Saya berangkat tadi jam 8 dari rumah. Iya. Nyampe di sini sekitar jam 1. Nyampe di Trenggalek. Iya. Sepanjang perjalanan saya nyetir tidak ada yang telepon. Iya. Sepanjang hari saya di sini ceramah kayak Anwar Zahid untuk dengan Bu Fendi. Ya. Juga nggak ada yang telepon, Bu Fendi tahu sendiri, nggak ada anak yang telepon. Paling satu kali konsumen yang tidak punya nomor toko yang belinya itu lewat telepon gitu saja. Jarang, dan itu jarang banget. Lah setelah itu kalau memang sudah ini namanya semi autopilot, jangan mengatakan autopilot banget lah. Kalau toko bahan bangunan autopilot ya seperti depo bangunan itu autopilot. Ini semi autopilot, bisa kita tinggalkan. Bisa kita kita titipkan. Karena apa? Semua memori harga jual itu sudah dititipkan di mesin kasir. Jadi nggak ada. Terus memori hutang piutang, memori stok barang sudah dititipkan di mesin kasir. Jadi kira nyaman-nyaman saja. Apalagi ditambah nanti ada pengamanan kayak CCTV. Itu menunjang saja. Ya memang sih kalau kita mengatakan di pasaran Gusti Allah ayo umur rezeki apa kejari Allah dunya-dunyane pangeran. Ya kalau memang kita zuhud kita kuat seperti itu, kalau kita memang ahli enek turunane Imam Bukhari gak apa-apa seperti itu. Yen gak butuh dunya. Tapi kalau kita mengatakan kita sebagai manusia ya tetap saja. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya kita jaga, sistem kita berikan. Setelah apa? Setelah itu baru kita pasrahkan. Ibaratnya mobil mau ditinggal di jalan, kita kunci dulu. Setelah dikunci, remote dinyalakan. Setelah itu baru ditinggal. Jangan mobil dijarno nang ngene pinggir rembong sak kunci-kuncine. Itu namanya konyol. Nah, enggak seperti itu. Meskipun pegang toko seperti itu. Mau nyaman bisa. Asalkan mau, yaitu pakai sistem, semuanya pakai sistem. Di pasaran orang yang benar-benar orang yang bisa dipercaya, yang amanah. Bukan hanya orang jujur teman-teman, orang yang amanah. Orang jujur banyak, nyun sewu. Pak, saya suruh beli rokok, katakan Pak 100.000 Pak ya, uangnya ya. Belikan rokok 1. Ya. Ini kembalinya saya pakai beli es
yang satunya saya kasihkan istri saya. Itu namanya orang jujur tapi nggak amanah. Diambil tapi dikasihkan semua. Tapi kan nggak seperti itu. Kalau memang jujur, oh rokoknya 25.000, kembalinya harus 25.000. Itu namanya amanah. Kalau jujur nggak seperti itu. Ini yang 25 saya pakai, Pak. Itu namanya orang jujur tapi pulang amanah. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi ini nanti ada koreksi-koreksi, kelihatannya tokonya ini dari sama rumahnya ini terlalu bagus untuk toko bahan bangunan satu. Terus nanti kalau orang beli ini sungkan teman-teman untuk masuk ke dalam pagar, sungkan. Rumah saya juga seperti itu dulu. Di rumah itu saya bikin toko. Nah tokonya juga jadi satu pagarnya seperti ini, Bu. Akhirnya orang masuk pagar sungkan. Ya, itu memang harus ada. Ini dibuka saja pagarnya. Setelah itu mungkin pagar yang sini saja yang dipakai, pagar yang depan rumah ini saja. Ya. Khusus ini saja, yang ini pribadi ini aja. Kalau itu harus terbuka karena toko itu harus terbuka. Ya. Kalau mau sama tutup nanti orang suka mau beli. Wah, wong sugih mosok dodolan, mosok nampani duit 10.000 20.000 kan seperti itu. Ya. Ini Pak Effendi, saya sudah datang ke Ibu, Buktinya bahwa saya sudah ke sini, sudah saya kunjungi dan sudah saya konsuli. Tadi gambarnya sudah ambil, tinggal saya nanti gambar. Kalau saya gambar nanti saya tawarkan ke Bapak, raknya segini Pak. Isinya gampang, isinya relatif. Terserah mau diisi 1 miliar bisa, 2 miliar bisa, 500.000 bisa, 300.000 juga sudah di toko. Kemarin yang saya konten itu yang di Kepanjen Malang, punyanya Mas Irfan, 200 juta sudah toko banget, sudah kelihatan toko banget. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang ingin saya konsuli, saya bimbing, monggo. Saya juga seperti itu, menawarkan seperti ini juga apa ya teman-teman ya sekedar membantu saja. Ngomong ono duitnya ya ono, cuman ya daripada jalan-jalan kan mesti nyangoni. Seperti itu teman-teman. Enak kan saya tadi dari rumah ke sini disangoni sama Pak Fendi. Setelah nyampe di sini dikasih makan. Nanti pulang boleh. Ibaratnya kayak kiai, tapi kiai ini tuh bahan bangunan. Demikian, semoga semua ini bermanfaat dan saya doakan kita semua semoga menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.